Halo guys, selamat datang di channel gue. Apa kabar kalian semua guys? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Jangan lupa untuk tetap bersyukur dan tetap semangat guys. Ketemu lagi sama gue, Yudi Jatnika, yang akan sharing sama lo tentang pengalaman-pengalaman yang menarik. Dan semoga pengalaman gue berguna buat lo. Oke guys, kali ini gue akan sharing tentang pengalaman gue sama temen gue ya. Dan sekaligus akan ngejawab kenapa kita perlu menggunakan prosedur dalam membuat sebuah perencanaan. Ini adalah cerita pengalaman gue dengan teman gue. Pada saat itu teman gue datang sama gue buat minta saran ya. Kebetulan dia mau membuka usaha di bidang aplikasi, website layanan atau jasa. Dia udah punya idenya dan dia udah punya investornya. Dia datang sama gue buat berkonsultasi masalah gimana memulai untuk menyusun rencana pengerjaannya. Kita ketemu di cafe, kita banyak berdiskusi tentang ide, dan semakin serius, semakin lebih banyak orang yang diundang ya, karena di cafe ya pembahasan kita nggak terlalu resmi, tapi kita banyak bercerita, kita banyak menuangkan ide-ide di sana. Kita juga ngomongin masalah planning ke depan, ide-ide berdasarkan asumsi-asumsi mereka ya, asumsi kita semua yang kita anggap itu benar, padahal kita juga belum tahu data sebenarnya. Tapi ya semua ditampung dulu sampai pada suatu saat akhirnya gue ajak teman gue itu buat bicarain masalah planning ini ke forum yang lebih serius, ke forum yang lebih official. Kita pakai metode, kita pakai prosedur, kita pakai data yang beneran real, melalui penelitian, melalui survei-survei, atau melalui kuesioner, angket, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya teman gue itu nolak. Dia bilang, wah itu kayaknya buang-buang waktu aja. Toh planning ini dan itu juga tidak melalui proses ini tapi berjalan gitu. Dan banyak alasan atau hal-hal lain yang sehingga teman gue itu nolak ide gue buat membawa langkah perencanaan ini ke langkah yang lebih serius gitu. Ya akhirnya project ini sementara terpaksa gue pending sampai mereka paham dan mau untuk mengikuti saran gue untuk mulai merencanakan planning menggunakan prosedur. Karena buat gue itu adalah sangat penting ya. Sangat tidak mungkin untuk menghandle project yang besar dan kompleks dengan perencanaan yang ya bisa dibilang kurang memadai ya, atau kurang layak. Jadi gue kasih saran buat kalian semua ya. Semua ide atau semua rencana tanpa prosedur itu semua tampak benar, semua tampak seolah-olah nyata. Tapi sebenarnya tanpa prosedur, tanpa data yang valid, kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa menebak di masa depan apakah rencana yang kita susun saat ini akan berhasil di pasar atau enggak. Makanya itulah kita perlu nyusun rencana menggunakan prosedur, menggunakan data yang benar, data yang valid, sehingga kita dapat hasil yang sesuai dengan keinginan kita di awal. Oke, jadi semua rencana yang berdasarkan asumsi-asumsi itu di awalnya itu akan selalu nampak benar. Apalagi kalau kita ngomongnya cuman di cafe atau di sela-sela waktu kita kosong aja, di waktu libur gitu, tanpa ada persiapan, atau mungkin kita juga udah capek seharian bekerja, terus diskusi lagi masalah ini, jadi obrolannya bisa kemana-mana, nggak fokus gitu. Dan tentang pernyataan teman gue bahwa nggak perlu planning yang begitu serius, ini bisa langsung dikerjakan kok gitu kan. Ya itu memang benar untuk project-project kecil, untuk project-project yang simple itu bisa dilakukan, tapi untuk project yang besar, yang kompleks itu nggak bisa. Kita harus benar-benar tahu apa yang akan kita kerjakan, mengapa dan untuk apa tujuannya. Teman gue juga bilang kalau misalnya kita
ngelakuin planning yang berbasis prosedur atau menggunakan metode itu cuman buang-buang waktu aja gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin waktu, mengerjakan suatu project yang besar, yang kompleks, tanpa di planning dengan prosedur atau metode yang tepat, mungkin di awal nampak waktu itu cepat dikerjakan ya. Cuman di tengah-tengah atau di akhir itu malah semakin tidak jelas. Kita semakin banyak fight di situ, semakin banyak argumentasi, berantem ya. Akhirnya waktu yang diperkirakan akan lebih lama daripada waktu yang kita perkirakan di awal. Berbeda dengan di planning dengan menggunakan prosedur, kita sudah tahu time frame melakukan ini itu berapa lama. Ujung-ujungnya hasilnya itu akan sama aja. Ya, the worst case sama aja. Cuman kemungkinan ini akan bisa lebih cepat. Namun walaupun akan sama aja, tapi setidaknya dalam mengerjakan proyeknya kita akan less stress dan more predictable, more measurable gitu. Sehingga mengurangi tingkat stres kita, mengurangi tingkat stres tim kita, dan kita lebih sedikit untuk adu argumentasi. Karena adu argumentasinya telah dilakukan di proses planning secara prosedural di awal. Selain itu, dalam menggunakan planning yang terstruktur, yang prosedural, itu akan lebih mengikat komitmen kita untuk ada di satu tempat bersama-sama, sehingga lebih mempererat kebersamaan dan kekompakan. Jadi pikiran kita, fokus kita akan sama, dan tujuan kita akan juga jadi seirama gitu. Apabila kita mengerjakan proyek menggunakan prosedur yang tepat, kita akan lebih menghemat waktu, dan kita juga bisa menentukan jadwal kapan fase-fase ini akan dimulai dan kapan akan selesai. Jadi kita udah punya jadwalnya, jadi kita nggak kebingungan lagi setelah ini apa, terus ini kapan selesainya. Hal-hal seperti itu bisa didiskusikan di awal, di saat kita menggunakan planning yang berbasis prosedur. Yang kedua adalah kita bisa merencanakan atau membuat skenario pengerjaan secara asinkronus. Artinya karena kita sudah tahu semua gambaran utuhnya tentang sebuah proyek ini, dan kita bisa split berapa tim yang akan kita butuhkan untuk mengerjakan proyek. Setiap tim yang ada di situ akan bekerja secara asinkronus, artinya bekerja secara paralel, bekerja bersama-sama, sehingga akan menghemat waktu pengerjaan. Berbeda dengan mengerjakan planning tanpa prosedural, ya kita akan saling nunggu. Misalnya back end dulu baru front end, jadi nanti orang front end nggak dulu kerja, yang back end dulu yang kerja, padahal yang front end yang back end udah sama-sama dibayar pada saat pengerjaan project. Misalnya terjadi masalah seperti itu. Lalu planning menggunakan prosedur juga akan membentuk dokumentasi yang cukup baik, sehingga ini dapat mengantisipasi kita apabila di tengah jalan terjadi pergantian pemain ya. Ada orang keluar masuk atau ada yang tidak bisa mengikuti proyek sampai selesai, kita ganti orang atau kita tambah orang, itu nggak akan lama mereka untuk beradaptasi karena kita punya dokumentasi yang jelas, punya dokumentasi yang lengkap dari awal sampai akhir. Lalu dengan menggunakan prosedur di tahap planning, ide yang kita buat itu berdasarkan data. Karena datanya akan kita tarik dulu, datanya akan kita collect dulu di awal menggunakan prosedur-prosedur planning yang sudah ada. Selain datanya di-collect di awal, procedural planning ini juga mengajarkan kita bagaimana kita untuk mengolah datanya menjadi data yang kredibel ya, menjadi data yang dapat kita manfaatkan untuk keberlangsungan proyek, atau bagaimana cara kita untuk menjual produknya misalnya, dan lain-lain. Itu ada cara untuk menghitung, cara untuk mengolah datanya sehingga menjadi data yang berguna untuk kita pada proyeknya. Ya seperti yang dibilang tadi,
Planning menggunakan prosedur akan membuat kita dan tim kita itu menjadi less stress, menjadi lebih berkurang tingkat stresnya. Kenapa? Karena planning menggunakan prosedur ini mengajarkan kita tata cara bagaimana kita berargumentasi, etika-etika yang baik saat berargumentasi, lalu bagaimana menghadapi pilihan, konflik terjadi pada tim perencanaan ini. Itu ada pada salah satu pengajaran di planning berbasis prosedur atau planning menggunakan metode-metode ya. Lalu selanjutnya, planning menggunakan metode ini atau planning menggunakan prosedur ini lebih more measurable, lebih terukur, lebih bisa termonitor. Kapan ini selesai, kapan ini mulai, kapan ini dilanjutkan oleh tim lain dan lain sebagainya, bisa ngatur waktunya, bisa ngatur jadwalnya, berapa manpowernya, apa saja resource yang kita butuhkan, itu lebih terukur karena di planning menggunakan metode-metode yang sudah terbukti di dunia ini berjalan ya. Sebagai informasi tambahan, gua udah bikin video-video yang membahas tentang bagaimana cara membuat planning atau perencanaan project dengan menggunakan prosedur atau metode. Metode yang gua pakai adalah menggunakan metode design thinking. Di video-video gue yang lain, gue udah jelasin 5 tahap design thinking dari mulai emphasize, define, ideate, prototype, sampai test. Bahkan gue udah bikin video yang membahas tentang bagaimana prakteknya menggunakan Figma atau FigJam. Dan gue juga udah jelasin sekelumit alat-alat kerja lain yang bisa dipakai dalam mendukung desain sistem ini bisa berjalan, seperti ngejelasin tentang brainstorming, role storming, mind mapping, scamper, ada juga design system, ada emphasize map, ada SUS atau system usability scale, ada primary dan secondary research. Itu semua bisa lo pakai buat memulai perencanaan menggunakan metode design thinking. Jadi kesimpulannya, apabila Anda menghandle project yang simple, yang kecil, yang sederhana, mungkin Anda tidak memerlukan perencanaan project menggunakan prosedur atau metode-metode ya. Namun apabila Anda menghadapi sebuah project yang kompleks, yang besar, Anda diwajibkan harus menggunakan metode atau prosedur dalam pengerjaan planning lo. Banyak metode-metode atau prosedur yang biasa digunakan untuk merencanakan sebuah project ya. Salah satunya adalah metode atau kerangka kerja design thinking. Design thinking ini cocok untuk dijadikan kerangka atau pedoman dalam merencanakan sebuah project yang menengah, yang besar, atau yang kompleks ya. Oke guys, itu aja dari gue. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih udah nyimak video gue. Gue Yudi Jantika pamit dan nantikan video-video gue selanjutnya.